Halo semua, nama gue Abraham dan hari ini kita akan belajar cara main Tracking the World yang diciptakan oleh Nick Bentley dan Charlie Big. Jadi hari ini kita akan belajar Tracking the World edisi keduanya. Nah, jadi game ini sebenarnya ada edisi pertamanya, cuman ada perbedaan cara main yang lumayan signifikan. So, kita hanya fokus di edisi kedua untuk video tutorial ini. Tujuan dari permainan ini adalah siapa yang bisa mendapatkan poin terbanyak dari seberapa banyak tour yang kalian ikutin dan juga dari koleksi souvenir pribadimu. Oke, yang pertama setup. Pertama, kalian akan menaruh peta dunianya di tengah-tengah meja. Lalu kalian akan pisahkan kartu itinerary, encounter, dan juga tournya. Nah, untuk kartu encounter dan tournya, itu kartunya sebenarnya bolak-balik. Nah, cara misalnya itu adalah dengan membelah decknya jadi dua. Jadi kalian ada deck encounter dan kalian juga ada deck tour. Oke, untuk setiap deck encounter dan tour, kalian akan buka 4 kartu di sebelahnya, seperti ini. Dan kalian akan buka juga 5 kartu itinerary, seperti ini. Terus kalian juga menaruh token souvenir di dekat kalian. Lalu, setiap pemain akan memilih satu pion warna, beserta kopernya yang sama warna. Lalu mereka juga akan mendapatkan satu coin tracker, yang membantu mereka menunjukkan berapa banyak koin yang mereka miliki. Oke, jadi itu setupnya. Nah, perlu diingat lagi, kalau game ini tuh fokusnya siapa yang mendapatkan poin terbanyak, itulah yang menang. Nah, jadi sebelum saya jelasin kalian bisa ngapain aja, saya akan kasih tahu kalian gimana sih cara kalian mendapatkan poinnya. Yang pertama, kalian mendapat poin dari tour yang kalian ikutin, dan poinnya itu langsung ada di kartunya, seperti ini. Nah, yang kedua, kalian juga bisa mendapatkan poin dari koleksi souvenir kalian. Jadi, setiap kali kalian akan mendapatkan souvenir, kalian akan menaruh souvenir kalian di kolom paling kiri. Lalu, ketika kolom itu terpenuhi, kalian akan mendapatkan poin yang tertulis di bawahnya. Nah, jadi kalian harus lengkapin dulu nih satu kolom, baru kalian bisa meningkat poin yang kalian dapat. Dan tidak dijumlahkan dengan poin sebelumnya ya. Terakhir, kalian juga bisa mendapatkan poin dari encounter card kalian. Nah, nggak semua kartu encounter card itu bisa memberikan poin, tapi khusus kartu encounter yang ada tulisan at games ends-nya, itu bisa memberikan kalian poin jika kalian menyelesaikan misi. Oke, jadi di giliran kalian bisa ngapain aja. Di giliran kalian cuma bisa milih satu itinerary dari 5 itinerary yang sudah ditampilkan. Ketika kalian memilih itinerary-nya, kalian harus menjalankan semua yang tertulis di itinerary itu. Jadi yang pertama tuh ada movement, yang kedua tuh ada income, seberapa banyak koin yang kalian akan dapat, dan yang ketiga itu ada souvenir. Saya jelaskan satu-satu dari yang pertama. Oke, yang pertama tuh movement. Kalau kalian lihat kartu saya tertulis ada 3 movement. Artinya saya harus melangkah betul-betul 3 langkah, dan nggak boleh kurang dari 3, nggak boleh 2, nggak boleh 1. Dan saat kalian melangkahkan pion kalian tuh nggak boleh melalui tempat yang sama yang baru saja kalian lalui di giliran ini aja ya. Jadi waktu kalian langkah, itu kalian basically nggak bisa mundur ke tempat yang barusan kalian lalui. Terus yang kedua tuh income. Ini langsung aja nambahin di tracker kalian seberapa banyak income yang kalian dapat, which is di sini 2, naikin 2. Dan yang terakhir itu souvenir. Kalian akan mendapatkan souvenir jika kalian mengakhiri pion kalian di benua yang ada di atas kartu itinerary kamu. Jadi di sini ada gambar benua Amerika dan juga benua Afrika. Nah, jika pion saya berakhir di benua Afrika, maka saya akan mendapatkan souvenir berwarna biru. Dan saya akan menaruh souvenir biru ini di dalam koper souvenir saya. Ngomong-ngomong soal souvenir, saya ingin jelasin sedikit nih mengenai ketika kalian mendapatkan souvenir. Jadi waktu kalian mendapat souvenir, kalian harus menaruh souvenir kalian di tempat kosong paling kiri. Jadi misalnya saya dapat warna biru, saya akan taruh di sini. Nah, kalau kalian lihat di koper souvenir ini, dia kan ada beberapa icon ya. Ada icon pesawat, icon orang, icon uang, sama ada icon cube souvenirnya. Nah, jadi itu gunanya adalah ketika kalian mendapatkan souvenir lagi dan menutupi salah satu iconnya, kalian akan mendapatkan token icon itu. Kayak gini nih tokennya. Token ini bisa kalian pakai di giliran kalian, tapi di momen tertentu. Jadi saya jelasin satu-satu. Yang pertama tuh pesawat. Jadi token ini kalian bisa pakai sebelum movement kalian. Jadi sebelum kalian jalan, kalian pakai token ini untuk terbang ke salah satu bandara yang ada di peta dunianya. Oke, yang kedua itu token koin. Token koin ini kalian pakai ketika kalian mendapatkan income kalian. Dan income kalian itu akan menjadi
double. Jadi misalnya income-nya 2, kalian akan mendapat 2. Kalau kalian memakai 2 token ini, maka kalian akan mendapat 2 plus 2 plus 2. Gitu. Jadi bukan 2 plus 2 terus 4 dikali 2 lagi, bukan. Tapi kalian hanya mendapatkan income-nya lagi, basically. Oke. Yang berikutnya itu token movement. Nah, token movement ini akan memberikan kalian 1 movement free. Jadi misalnya movement di Eternary-nya tuh 2, kalian pakai token ini jadi 3. Dan kalian juga bisa menambahkannya lagi dengan token merah lagi. Oke, dan terakhir itu token souvenir. Token souvenir ini mirip dengan token income, di mana kalian akan mendapatkan souvenirnya lagi. Jadi kalau kalian bisa mendapat souvenir biru, kalian mendapatkan 2 souvenir biru dengan menggunakan token ini. Jadi setelah kalian sudah mendapatkan souvenir, ataupun tidak, karena kalian tidak berada di kontinennya, kalian akan membuang kartu Eternity Card ini ke discard pile. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kalian mendapatkan kartu encounter ataupun kartu tour. Untuk mendapatkan kartu encounter dan tournya, kalian harus mengakhiri pion kalian di tempat encounter dan tournya. Nah, jadi misalnya kalau kalian lihat di kartu-kartu sini, oh ternyata ada kartu encounter Petra. Dan saya berhasil mengakhiri pion saya di Petra, maka saya langsung mendapat kartu encounter-nya secara free. Nah, berbeda dengan kartu tour. Kalau kartu tour, itu kalian harus membayar dulu harga tournya. Kalau misalnya, contoh, kartu Petra itu adalah kartu tour dan bukan kartu encounter, saya harus membayar $5 dulu, dan saya baru bisa mendapatkan kartu Petranya. Dan itu akhir dari giliran kalian. Dan sekarang pemain berikutnya akan menjalankan gilirannya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai encounter card. Jadi encounter card itu apa? Kalau tour card kan memberi kamu poin. Kalau encounter card itu kasih kamu semacam skill. Nah, skillnya itu biasanya sekali pakai, jadi ada tertulis di kartu encounternya dia bisa ngapain aja. Ketika kalian memakai skillnya, kalian akan membuang kartu encounternya ke discard pile. Tapi juga ada kartu encounter yang kalian keep, yang contoh yang kayak tadi, kartu encounter yang kalian keep sampai gamenya berakhir. Dan and so on, ada banyak banget skillnya, jadi kalian bisa baca di momen kalian sendiri. Jika ini adalah giliran pertama kalian, kalian akan menaruh pion kalian di salah satu bandara di atas peta dunia ini. Jadi ada di setiap kontinen itu ada satu bandara, kalian boleh taruh di mana aja, terserah kalian. Di saat kalian menggerakkan pion kalian juga boleh membayar $1 untuk menerbangkan pion kalian dari bandara satu ke bandara yang lain. Tapi kalian harus sudah ada di bandaranya. Jadi waktu kalian di bandara, kalian terbang ke bandara lain, bayar $1, dan itu juga terhitung satu movement kalian. Perlu diingat, kalian tidak boleh membawa lebih dari 20 koin. Jadi kalau kalian mendapatkan koin lebih dari angka 20, dia akan mentok di angka 20 saja. Jadi kapan game berakhir? Untuk pemain 2-3, game akan berakhir jika satu pemain sudah mendapatkan 5 kartu tour. Nah, untuk 4-5 pemain, game akan berakhir jika satu pemain sudah mendapatkan 4 kartu tour. Jadi, jika satu pemain sudah mengumpulkan 4 atau 5 kartu tour, maka game ronde itu adalah ronde terakhir. Contoh, misalnya saya adalah pemain pertama dan saya sudah mendapatkan 5 kartu tournya, maka 2 orang pemain berikutnya mendapatkan 1 giliran lagi. Sedangkan jika saya adalah pemain terakhir dan saya yang sudah mendapatkan kartu tournya, maka mereka sudah tidak dapat lagi mendapatkan giliran karena saya sudah di giliran terakhirnya. Jika game sudah berakhir, maka saatnya kalian menghitung poin kalian. Kita memulai hitung poin kalian dari koper souvenir kalian dulu. Oke, kalau kalian bisa lihat koper souvenir saya sudah memiliki begitu banyak souvenir, tapi saya hanya bisa memenuhi souvenir saya hingga di poin 15. Walaupun saya punya souvenir lain di angka 20 dan 25, tapi saya tidak bisa mendapatkan poinnya karena saya kekurangan souvenir kuning dan hitamnya. Jadi saya hanya mentok-mentok di poin 15. Dan saya juga tidak menjumlahkan poin dari poin-poin di sebelumnya, seperti 5 tambah 10 tambah 15, tidak. Saya hanya mendapatkan poin 15. Lalu, kalian juga tambahkan poin kalian dari seluruh kartu tour kalian. Sudah kelihatan jelas langsung di sebelah kanan kartunya. Dan terakhir, kalian tambahkan poin kalian dari kartu encounter kalian jika ada tulisan at game ends-nya. Lalu kalian jumlahkan semua poin itu dan kalian lihat siapa pemenangnya. Jika misalnya ada 2 pemain memiliki poin yang sama, maka tiebreaker-nya adalah siapa yang memiliki koin terbanyak.
Jika masih sama, maka mereka berdua adalah pemenangnya. Jadi itulah cara kalian main Tracking the World. Saya rekomen banget game ini untuk kalian yang masih baru pertama kali main board game atau ingin mengundang teman-teman kalian untuk bermain board game. Karena game ini cukup mudah dan juga lumayan cepat. Nah, jadi jika kalau kalian ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar dan kita akan usaha untuk balas kalian. Dan jika kalian pengen lihat cara mainnya secara full itu bagaimana, kalian juga bisa nonton video kita main di channel kita, channel Enoya Games. Jadi itu aja untuk hari ini. Thank you udah nonton and see you on the next video.